Shalom, Tuhan memberkati. Kuasailah dirimu. Jangan ikut gaduh atau jangan jadi penyebab kegaduhan. Kita datang pada Tuhan. Setiap kita menghadapi segala perkara, kita serahkan pada Allah kita 100%. Allah kita pasti menyelesaikan segala perkara kita. Dalam segala perkara yang kita hadapi, Tuhan selalu campur tangan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita, sebelum kita meninggikan Dia Allah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau jaga lindungi kami, Engkau pimpin kami, bahkan Engkau memberkati kami. Kami bersyukur padamu Bapa. Sekarang kami akan bersama memuji memuliakan namamu di dalam ibadah kami. Pimpin setai kami, pimpin kami untuk meninggikan Engkau Bapa. Kami berdoa untuk para pelayanmu, Bapak pimpin berkati hamba-hambamu. Pemimpin pujian Bapak urapi hambamu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan singer, musik untuk membawa kami sukacita, meninggikan Engkau. Bersukacita, membalas kasih-Mu. Bapak, jalannya firman Tuhan kami mohon Bapak yang pimpin berkati hambamu. Berkati Bapak Sakaria, urapi dengan roh kudus-Mu. Kuasai kami semua Tuhan, agar kami hidup benar di hadirat-Mu. Hidup ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami hanya berserah padamu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan terlebih dulu. Kita dipertemukan di dalam ibadah online minggu pagi ini yang begitu cerah. Kita dibangunkan oleh Tuhan dengan keadaan tubuh yang baik, keadaan tubuh yang sehat, keadaan tubuh yang kuat. Kita berkumpul bersama-sama, kita beribadah bersama-sama di gereja kita masing-masing. Bersama kami di GBS, haleluya. Mari saudara-saudaraku, kita sembah Allah kita. Kita datang pada Tuhan, kita bersyukur kepadanya. Mata kita tertuju kepada Tuhan karena kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Haleluya. Mata kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat ku tak mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Mata kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam
percaya kepadamu Tuhan. Pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk menyembahmu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Di saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Atas kebaikan-Mu kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
seluruh bumi keluh kemuliaan-Mu. Sekali kita katakan seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Beri sorak-sorai pada Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari saudara-saudaraku, kami ajak banget berdiri. Mari kita serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Mari kita sorak-sorai bersama. Kita muliakan Allah kita. Kita puji namanya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari sama-sama bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus. Haleluya. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, beri sorak-sorai pada Allah kita. Yesus, segala nama yang layak kita tinggikan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati jiwa kita. Kita datang pada Tuhan. Setiap kita menghadapi segala perkara, kita serahkan pada Allah kita 100%. Allah kita pasti menyelesaikan segala perkara kita. Dalam segala perkara yang kita hadapi, Tuhan selalu campur tangan. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat.
Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Shalom, selamat pagi sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, belajar firman Tuhan yang membekali kita di dalam perjalanan hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama walaupun dalam ibadah online. Kami bersyukur Kau berikan kesetiaan pada kami untuk belajar tentang firman-Mu. Dan pada pagi hari ini kami telah buka hati, kami buka pikiran kami agar firman-Mu tertanam dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan pagi hari ini akan saya buka dengan sebuah cerita. Dan cerita ini saya dapat dari sahabat saya, Didi Eka, melalui WA yang dikirim. Nah, apa ceritanya? Di sebuah rumah makan yang terkenal di kota itu, pada pagi hari sudah banyak yang datang ke rumah makan itu untuk sarapan pagi. Nah, sesudah ada beberapa orang yang ada di situ, masuklah seorang perempuan dengan pakaiannya yang anggun, sendirian. Dia berjalan, dia ambil tempat, lalu duduk di situ menantikan pelayanan. Tiba-tiba sang perempuan itu menjerit histeris. Lalu dia berdiri sambil loncat-loncat. Apa yang menyebabkan perempuan itu? Semua orang yang ada pada waktu itu fokus pada perempuan itu. Ternyata di pundaknya ada kacoa. Nah, begitu dia melompat, kacoanya terbang hingga pada perempuan lain. Perempuan itu juga menjerit histeris, kebingungan. Untung di dekatnya ada seorang pelayan yang perempuan juga. Dia tangkap kacoa itu, dia bawa keluar, diinjak, selesai. Tapi kegaduhan itu belum selesai. Ya, belum selesai. Suasana gaduh itu terus menerus. Dia menceritakan berbagai macam cerita. Nah,
Kira-kira kalau bapak, ibu, saudara ada di tempat itu, apa yang dilakukan? Nah, mungkin kita bergegas atau berkemas untuk pergi meninggalkan resto itu. Atau mungkin kita berada di resto itu masih cerita tentang perempuan yang membuat gaduh pada waktu itu. Nah, kegaduhan itu merupakan suasana yang tidak mengenakan. Dan kegaduhan itu tidak bisa kita prediksi. Kita akan menyalahkan kecoa. Ya, binatang itu pergi untuk cari makan mungkin. Kita mau menyalahkan perempuan itu ya karena dia takut. Lalu apa yang harus dilakukan? Tema hari ini menghadapi kegaduhan. Ya. Kenapa? Karena kegaduhan itu tidak hanya ada pada resto. Karena kegaduhan itu tidak hanya pada tempat-tempat yang ramai. Kadang-kadang kegaduhan itu ada di rumah tangga kita. Kalau kita tidak dapat menyikapi, hebat itu. Ya, keadaannya mengerikan. Sekali lagi, kegaduhan tidak dapat kita prediksi. Apakah pagi hari, siang hari, malam hari, tidak tahu. Kegaduhan tidak dapat kita prediksi. Penyebabnya apa? Tidak tahu. Tetapi kegaduhan itu tidak mengenakan. Ya, jadi kita mau makan, tiba-tiba ada kegaduhan, selera makan hilang. Ya, contoh lain, kita sudah mau ngantar anak sekolah, anak kita sekolah, lalu istri juga kebetulan bekerja di kantor. Saya seorang suami yang sudah siap di mobil sudah saya hidupkan, panasin. Ibunya juga sudah mendekat ke pintu mobil, tiba-tiba sang anak bilang, "Mah, PR-ku belum saya buat." Kira-kira jawaban ibu bagaimana? "Oh nak, enggak apa-apa nak, baik-baik saja nak." Gitu. Tidak mungkin seorang ibu pasti dengan suara kencang, dengan nada tinggi, dia mengatakan, "Kenapa kamu tidak buat kemarin? Ngapain kamu kemarin?" Sehingga baru akan berangkat sekolah menceritakan tentang tidak membuat PR ini. Kemungkinan ibu balik ke rumah lalu cepat-cepat memberi nasihat pada anaknya dan juga membantu anaknya untuk membuat PR yang pertama. Yang kedua, udahlah anaknya ditarik, dimasukkan dalam mobil, sudah itu resikomu nanti di sekolah. Bisa jadi. Tidak ada rencana, kegaduhan itu tidak ada rencana. Atau mungkin saya seorang kepala keluarga sudah siap di mobil. Lalu istri saya juga sudah siap untuk masuk ke mobil. Anak saya siap untuk berangkat sekolah. Tiba-tiba perut saya sakit. Saya turun, enggak banyak omong. Lalu saya ke toilet. Istri nyusul, "Ngapain kamu berlama-lama di situ? Ini sudah jam. Nanti semuanya terlambat." Terjadi kegaduhan. Tidak mengenakan. Apa yang harus kita buat supaya kegaduhan itu tidak merusak acara, supaya kegaduhan itu tidak merusak keluarga? Apa yang harus kita buat? Nah, hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita bagaimana caranya
untuk menyikapi kegaduhan. Yang pertama, kita harus bisa mengevaluasi. Yang pertama, mengapa terjadi kegaduhan? Yang kedua, siapa yang membuat kegaduhan? Dan yang ketiga, bagaimana mengatasi kegaduhan? Tentang yang membuat kegaduhan macam-macam. Kita bisa mengerti. Tentang siapa yang membuat kegaduhan juga macam-macam. Bisa keluarga kita, bisa pekerjaan kita, bisa di perjalanan. Ya, waktu kita berjalan sudah berangkat ini terjadi kemogokan. Nah, pokoknya macam-macam lah. Nah, yang penting adalah bagaimana cara mengatasi kegaduhan. Untung kita punya buku yang luar biasa. Alkitab memberikan panduan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan hidup. Nah, kalau terjadi kegaduhan, apa yang Alkitab katakan? 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Alkitab katakan kuasailah dirimu supaya kamu tenang. Karena dengan ketenangan ini kamu dapat berdoa. Jadi karena datangnya tiba-tiba segala peristiwa bisa membuat kegaduhan, maka Tuhan berikan ayat yang luar biasa, yaitu kuasailah dirimu. Jangan ikut gaduh atau jangan jadi penyebab kegaduhan. Kuasailah dirimu supaya kamu bisa berdoa. Nah, menguasai diri ini harus banyak latihan. Ya, karena peristiwa-peristiwa itu akan membuat pengalaman-pengalaman bagi kita, dan dari berbagai macam pengalaman ini kita melatih diri untuk memiliki ketenangan. Sesudah tenang, kita dapat berdoa. Kita dapat lapor kepada Tuhan. Kita dapat minta kekuatan dari Tuhan. Kita dapat berbagai macam hal. Di tengah-tengah doa itu, Tuhan pasti berbicara. Apalagi kalau kita mengikuti Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Kita tidak tahu siapa yang membuat kegaduhan. Kita tidak tahu penyebab kegaduhan. Kita tidak tahu apa yang memberikan kegaduhan itu. Tetapi kalau kita memiliki ayat ini, dengan berdoa, doa memiliki khasiat yang luar biasa. Dan melalui doa itu, kegaduhan akan diubah oleh Tuhan menjadi ketenangan. Tenangkan dirimu. Di tengah kegaduhan ada Tuhan yang menyelamatkanmu. Maka berdoalah kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang mengajar kepada kami tentang keadaan yang tiba-tiba muncul kegaduhan, yang tidak diinginkan,
yang tidak diprediksi, tetapi kadang bisa muncul. Tetapi Engkau mengajar kepada kami, supaya kami tenang, karena kami punya Tuhan. Supaya kami tenang, supaya kami dapat berdoa. Dan doa yang kami naikkan kepadamu, Engkau akan kabulkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, mari sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan mendengar beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, kita sudah bebas COVID, tapi, ada tapinya. Bijaksana kalau kita tetap menggunakan masker. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Sehingga kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara yang rumahnya wilayah Palur dan belum beribadah, belum berani beribadah, gereja buka pintu. Silakan Bapak Ibu beribadah bersama dengan kami dengan jadwal Minggu pagi jam 7 untuk anak-anak sekolah minggu, jam 9 untuk ibadah raya, dan selesai ibadah raya ada ibadah kaum muda. Yang ketiga, doakan agar ibadah online jalan terus. Apa yang didoakan? Kru sehat, semangat, alat-alat awet. Dan Bapak Ibu, kalau mengikuti ibadah online jangan lupa like, lalu komentar, dan share sebagai evaluasi kami. Nah, saya rasa hal seperti itu yang perlu diketahui. Lalu tadi balik ke jadwal, Selasa itu ada pendalaman Alkitab jam 6 sore. Lalu Jumat itu ada 2 ibadah, yang satu ibadah cabang, yang satu ibadah permata, persekutuan rumah tangga. Bagi Bapak Ibu yang pengen ikut persekutuan rumah tangga atau rumahnya kepengen dipakai, silakan daftar pada Saudara Nael. Nanti Saudara Nael akan atur jadwal. Nah, cukup sekian. Mari kita akhiri. Kita akan naikkan doa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami serahkan bangsa ini ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Baik para pemimpin-pemimpin kami, baik dari Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Bupati, dan sampai ke daerah. Tuhan Yesus, biarlah Engkau sertai mereka, sehingga bangsa ini dapat berjalan dengan baik dan ada di dalam perlindungan-Mu ya Bapa, sehingga berkat Allah tercurah atas bangsa ini, dan setiap persoalan-persoalan bangsa ini dapat diselesaikan dengan baik, dan demikian juga bangsa ini mengalami kemajuan yang datangnya daripada Engkau. Untuk itu Bapa, kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Engkau Allah yang memberkati ibadah kami, dan kami masih bersatu hati berdoa untuk anak kami, Octavianus Hindrawijaya. Kami mohon organ tubuh baru, sehingga semua organ-organnya Kau perbarui. Anak kami dapat berdiri, anak kami dapat berjalan, anak kami dapat berbicara lancar untuk kesaksian-kesaksian yang diucapkannya. Kami juga berdoa untuk Arin, yang juga Engkau telah ambil tumornya. Arin masih rapuh tulang-tulangnya. Kuatkan Tuhan. Ibu Sugito, Engkau juga berikan kekuatan pada kaki-kakinya. Pak Petrus Sutresno, Engkau sembuhkan sehingga dapat beribadah bersama dengan kami. Ibu Linda dan juga Ibu Setio Purnomo, Engkau jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa, mengucap syukur atas kesembuhan Pak Paulus Sugito, kesembuhan untuk saudari kami Lili, dan juga Ibu Bambang. Kau telah jamah dengan kesembuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, maka biar Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami.
Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah mencurahkan dan membuka tingkap-tingkap langitnya. Mencurahkan berkat-berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaan. Terimalah untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau mengatakan engkau diberkati. Jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Bersyukur padamu, Tuhan, sebab